Puji Tuhan, saudara-saudara dikasih Tuhan, selamat berjumpa kembali melalui tayangan ini. Saya bersyukur kepada Tuhan bisa menyapa Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, sekalipun hanya melalui tayangan ini. Kita bersyukur kita sudah ada di minggu kedua, Januari 2022. Kebaikan Tuhan yang sudah membawa saudara sehingga saudara bisa ada sampai saat ini. Dan kepada saudara semua, siapapun dan khususnya jemaat GPDI Sola Gracia, sebelum saya menyampaikan berita firman Tuhan, saya mau berdoa dan saudara-saudara juga berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami naikkan pujian dan syukur untuk kesempatan ini kembali kami boleh ada di hadirat Tuhan. Walaupun hanya melalui tayangan video ini, Tuhan kami rindu diberkati lewat firman Tuhan. Tuhan berfirman lewat hamba-Mu, urapi hamba-Mu, buka rasa firman Tuhan. Karena firman-Mu Engkau sendiri, sebab itu berkata-katalah, biar Roh Kudus menyingkapkan setiap rahasia kebenaran firman-Mu itu. Dan jemaat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini, mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 8. Ulangan pasal 8, ayat 17 sampai ayatnya yang ke-18. Saya mau baca berkata demikian. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Puji Tuhan, haleluya. Saudara-saudara, kita masih dalam suasana tahun baru, tahun 2022. Kita mau bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa menikmati hari yang Tuhan berikan. Dan hari yang ke-9 hari ini tanggal 9 Januari. Saudara-saudara, sadarlah lewat apa yang kita baca dalam tulisan firman Tuhan di sini mengingatkan bahwa kalau kita boleh capai dan kita boleh lalui sampai hari ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan yang Tuhan berikan. Firman yang kita baca pada kesempatan ini mengingatkan kepada bangsa Israel agar mereka sadar dan tahu diri bahwa firman berkata, apa yang mereka alami, ya, apa yang mereka rasakan, dan bahkan apa yang mereka capai dalam tulisan firman Tuhan, haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Artinya bahwa segala sesuatu karena Tuhan yang menjaga, yang memelihara, karena Tuhan yang telah menuntun mereka sehingga mereka ada sebagaimana ada. Saudara-saudara, demikian juga dengan kita, saudara sekalian. Saya sering katakan bahwa kita tidak mengandalkan diri kita, kekuatan kita, tapi kita mau mengandalkan dan mempercayai kepada Tuhan yang sudah menolong dan terus menolong dan memelihara kita sampai kita ada sekarang ini. Saya mau garis bawah dalam tulisan firman Tuhan di sini, haruslah engkau ingat kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara dikasih Tuhan. Haruslah engkau ingat kepada Tuhan. Kita mensyukuri kepada Tuhan, ku ada karena Tuhan. Kita bisa capai sesuatu karena Tuhan. Saudara-saudara, Dia yang berjanji dalam setiap kehidupan kita, Dia menyertai saya. Dia menyertai saudara-saudara sekalian. Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Saudara-saudara, kekuatan yang kita miliki hari ini, kita bisa melangkah dari waktu datang kepada waktu. Itu adalah pemberian yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan kepada saudara semua. Kita sehat kuat, kita boleh berdiri di hadapan Tuhan untuk menikmati anugerah Tuhan. Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan segala apa yang kita capai. Semua karena Tuhan. Nah, lewat ayat ini mengingatkan kepada kita bagaimana Tuhan begitu mengasihi saudara-saudara sekalian. Tuhan begitu mengasihi saya dalam tulisan firman Tuhan berkaitan dengan penyertaan Tuhan. Ayat berkata, aku tidak meninggalkan engkau sendirian, tapi aku berjalan di depanmu dan menuntun engkau. Dan kita bersyukur Tuhan sudah menuntun saudara masuk tahun yang baru, tahun 2022.
untuk mengingatkan kepada setiap kita Bapak Ibu dan seluruh saudara sekalian, jemaat yang ada di rumah atau dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan yang sudah menuntun langkah-langkah kita, kita yang boleh menikmati kebaikan kasih karunia. Tuhan yang selalu setiap saat dan ketika, Dia Tuhan yang setia, selalu dan selalu ada bersama-sama dengan saudara dalam keadaan apapun, baik susah, senang, atau dalam keadaan kita sedang mengalami pergumulan. Saya mau baca satu ayat dalam tulisan firman Tuhan berkaitan dengan apa kata firman dalam tulisan firman Tuhan. Saya mau baca dalam kitab Ulangan pasalnya yang ketiga. Tulisan firman Tuhan berkata, Ulangan pasal 3 ayatnya yang ke-21. Dan kepada Yosua kuperintahkan pada waktu itu demikian, matamu sendirilah yang melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita akui bersama bahwa nyata seperti apa yang firman katakan kepada Yosua. Yosua, bahwa nyata Tuhan sendirilah yang berbuat, Tuhan sendirilah yang melakukan, dan engkau dapat menyaksikan segala apa yang telah Tuhan perbuat bagi bangsa Israel. Saudara-saudara, dalam perjalanan mereka, dalam perjalanan dari tanah Kanaan, dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, begitu juga dengan saudara dan saya. Hidup ini adalah sebuah perjalanan, dan saya percaya dalam perjalanan hidup ini kita mau tetap mempercaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam setiap saya dan saudara. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan, kita mau terus berserah kepada Tuhan dalam keadaan apapun, karena Tuhan sumber kekuatan di dalam kehidupan ini untuk kita mau melangkah. Karena Tuhan sumber segala berkat yang memberkati saudara-saudara dan saya dalam kehidupan pekerjaan, mata pencarian Bapak Ibu saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Juga pun dalam kehidupan keluarga, Tuhan ada senantiasa menaungi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan. Saya balik dalam tulisan firman Tuhan. Haruslah engkau ingat kepada Tuhan. Saudara, saya tidak tahu pergumulan apa yang saudara hadapi atau ke depan ini apa yang akan saudara kerjakan, apa yang akan saudara lakukan dalam setiap rencana-rencana. Firman mengingatkan, jangan melupakan Tuhan Allahmu. Puji Tuhan. Sekali lagi, jangan melupakan Tuhan Allahmu. Dia Tuhan yang setia dalam setiap kehidupanmu. Haruslah engkau ingat kepada Tuhan. Saudara, mengapa demikian? Mengingat akan kasih Tuhan dalam hidup ini, ada banyak hal yang telah Tuhan perbuat di dalam kita, yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan saudara-saudara. Saya sedikit menyinggung apa yang saya sampaikan pada beberapa waktu yang lalu. Apa yang telah kita capai dan telah kita raih, itu bukan karena kita, tapi itu karena Tuhan yang telah memberkati, yang telah membawa saudara sehingga saudara bisa ada sampai hari ini. Maka itu sebabnya firman datang kepada bangsa Israel, dan tidak hanya berhenti sampai kepada bangsa Israel, tapi datang kepada saudara pada saat siang hari ini, supaya engkau senantiasa mengingat akan Tuhan, akan kasih karunia, akan anugerahnya yang Dia berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga dalam keadaan apapun kita tidak akan melupakan Dia, saudara-saudara. Nah, saya mau balik dalam tulisan firman Tuhan berkaitan dengan ayat ini. Saya mau baca saudara-saudara dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-8, satu ayat lagi, dikatakan begini. Ayat 11, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ya, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan ayatnya yang ke-13, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Puji Tuhan, saudara-saudari kasih Tuhan. Apa yang kita capai, apa yang kita raih, semua karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Dan firman berkata, itu semua karena pekerjaannya di dalam hidup ini. Maka itu sebabnya dikatakan, jangan engkau melupakan Tuhan apabila engkau sudah mencapai semuanya itu. Bahkan firman Tuhan berkata, apabila semuanya itu bertambah banyak. Bahkan lebih lagi firman Tuhan berkata, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhanmu. Sekali lagi, jangan sampai engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhanmu.
Puji Tuhan. Dan saya diingatkan juga untuk menyampaikan kepada anak-anak muda yang menyaksikan tayangan ini, jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu, ya, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanmu. Nah, saudara-saudara, maka jelas apa kata firman Tuhan? Karena Dia yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, karena Dia yang telah menuntun saudara-saudara sekalian Hada sampai hari ini. 2021 kita bisa lewati. Dia sudah menuntun saudara-saudara, dan kita masuk tahun ini, hari yang ke-9. Dia yang telah menuntun dan terus akan menuntun saudara terus. Dan saya percaya akan ada banyak berkat yang kita raih ketika kita mau terus tetap makin setia dan mengasihi Tuhan dalam hidup ini. Terus berserah kepada Tuhan, membuka hati. Dia mau bekerja di dalam kehidupan kita, asalkan kita jangan melupakan Dia. Tetap memiliki persekutuan dengan Tuhan, hubungan dalam Tuhan dalam doa, memiliki hubungan di dalam Tuhan dalam kesetiaan datang beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara kasih Tuhan. Demikianlah singkat apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bagi saudara sekalian dan khususnya Jemaat GP Sola Gracia dimanapun saudara berada. Masih dalam suasana tahun baru, saya ingin menyapa jemaat Tuhan selamat tahun baru 2022. Kiranya berkat Tuhan jadi bagian saudara-saudara sekalian dalam hidup pribadi, dalam keluarga, dalam pekerjaan. Amin. Mari saya mau berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan ini lewat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami tidak melupakan Tuhan dalam hidup ini. Akan apa yang telah kami capai semua karena Tuhan yang sudah menolong, yang sudah memberkati. Sebab itu hamba menyerahkan jemaat dalam tangan Tuhan. Tuhan terus nyatakan kasih kuasa-Mu dalam setiap mereka. Dan kehidupan mereka terus makin lebih mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan. Tilik anak-anak umat-Mu Bapa dalam sorga,